Silahkan Bapak dan Ibu curhat, jangan pakai nangis ya. Tapi pertanyaan pertama saya adalah buat yang lulus, maaf, buat yang lulus nih. Sambil dimakan Bapak Ibu, silakan. Emang susah apa enggak sih tesnya? Nah itu dulu. Tes P3K, kalau menurut saya di situ dalam soal-soalnya justru ke dalam kegiatan sehari-hari, sampai masih ingat membuang sampah, gambarnya masih terlihat sama saya sampai sekarang. Membuang sampah itu memilihnya bagaimana gitu. Ada ya Bu ya, ya seperti itu. Jadi kalau TWK juga mungkin masuk ke dalam itu ya. Untuk saya mungkin tibanya kepada saya soal-soalnya, kalau menurut saya ya masih bisa saya kerjakan gitu dengan. Kalau teknisnya, pertanyaan teknisnya? Teknisnya standar juga sih Kak. Standar ya? Iya, nggak terlalu sulit-sulit banget. Kalau untuk saya mungkin, kalau yang lain ya tidak tahu kan, beda-beda mungkin ya soalnya ya. Tiba ke teteh yang ini atau ke ibu yang ini juga pasti berbeda untuk soal-soalnya. Kepada yang nggak lulus, coba siapa yang nggak lulus? Terima kasih. Nama saya Leti Andrian Dini. Saya dari SD Buni Ayu 2, Ya. Kecamatan Haurwangi. Kebetulan saya mengajar dari tahun 2004 dan kemarin ikut tes P3K, dan seharusnya kalau melihat nilai seharusnya saya lulus. Seharusnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang saya pun tidak habis pikir, saya jadi tidak lulus karena nilai afirmasi saya tidak masuk. Jadi memang pas waktu di 2019 KTP saya salah. Jadi itu tanggalnya itu tanggal 8 bulan 9. Ya. Pas ketika daftar langsung ditolak Pak oleh sistem. Ya, 2019. Jawabannya seperti ini. Data Anda tidak sesuai dengan ijazah. Jadi ketika ada cleanser, jadinya ada pembersihan, data yang lama masuk lagi, Pak. Jadi saya yakin di tahun 2019 saya sudah memperbaiki data saya, tapi ketika sistem itu ada pembersihan, data yang lama masuk. Saya justru lebih ke situ asumsinya. Saya membawa bukti-buktinya Pak ini. Jangan dulu. Kenalan dulu. Memang sebenarnya sama Kak. Kan kita ada 3 ya, ada sosiokultural, manajerial, kemudian wawancara dan teknis. Untuk manajerial memang betul. Itu memang kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari Kak. Apalagi yang teman-teman yang mungkin aktif di organisasi, itu suka ketemu Kak hal-hal seperti itu, dan itu perasaan itu bisa terjawab, dan saya yakin bisa jawab, dan itu bisa dilihat dari hasil nilai dari Megair Sosiokultur itu. Dan wawancara, kalau wawancara 50-50, karena kadang-kadang ada pertanyaan yang agak gini gitu kan ya. Ada nggak pertanyaan bagaimana cara membuat sate? Benar? Ada, betul. Dapat Daya. cara membuat ini kue bolu. Kue bolu sama, betul. Ya. Ada Kak, betul. Urutan-urutannya seperti itu. Kemudian untuk teknis standar, kalau kita kan kebetulan ngambil SD Kak ya, ngambil di SD. Itu teknis kehidupan yang yang notabene di sekolah kita, yang pelajaran kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu pasti yang megang kelas itu pasti ada, pasti bisa Kak. Matematika dasar, IPA dasar itu pasti pertanyaannya standar, kemudian jawabannya sudah dilaksanakan sehari-hari. Kemudian analisa saya kenapa bisa meleset, mudah-mudahan menang. Memang itu betul tadi Kak. Penguncian dari guru induk yang berada di sekolah tersebut, kemudian formasi betul. Meskipun saya cuma beda 4 dengan nilai yang lolos, sehingga mengakibatkan belum. Daftarnya tidak di sekolah induk? Tidak Kak, karena tidak ada formasi. Tidak ada formasi Kak untuk sekolah induk saya kebetulan. Saya ngambil sekolah di kecamatan lain kebetulan, dan ya alhamdulillah belum dari sini. Siap Kak, belum Kak? Tidak tahu, saya juga kata rekan-rekan yang lain kalau daftar langsung katanya sudah terdaftar kategori 2 langsung otomatis. Tetapi ketika di hasil akhir saya tidak dapat afirmasi K2, hanya usia saja. Sehingga nilainya emang kalau dilihat di sekolah yang saya lamar, saya masih tetap tertinggi. Cuman afirmasi kategori 2-nya tidak masuk. Afirmasi K2 berapa? 15%? Berapa persen? Jumlah nilainya 50 ya kalau nggak salah? 50 poin aja. Ya 50 poin. Nilainya 50. Tapi tetap kalau saya lihat, saya di sekolah tersebut masih aman. Karena masuk passing grade gitu. Kalau udah aman ngapain diprotes? Kata nggak lulus.
lulus katanya. Oh, ini nggak lulus? Nggak lulus masalahnya. Nggak lulus karena yang di sekolah induknya di bawah saya gitu. Oke, baik. Jadi ini mestinya K2 tapi nggak masuk. Iya. Kira-kira karena faktor teknis atau karena faktor apa? Mungkin teknis. Teknis juga ya. Iya, teknis. Berarti usulan tadi namanya tidak masuk di dalam data yang K2-nya. Iya. Cuman dapat afirmasi usia saja. Yang kategori 2-nya tidak masuk. Itu Kak, yang tadi telah saya sampaikan krisis guru di Kabupaten Cianjur. Tadi untuk tes ya Kak ya. Untuk selanjutnya tentang saya yang sudah lulus nih Kak. Apalagi nanti mungkin kawan-kawan saya yang menyusul. Saya udah kehilangan 2 orang anggota saya meninggal. Kenapa? Ya meninggal. Itu udah setelah dia mendapatkan SK Kak. Angkatan saya yang lulus. Oh, yang dulu? Apa Kemarin. Ya kemarin. Yang Maret 2021. Baru dong berarti ya? Ya, dia udah 3 bulan dapat SK, ternyata dia meninggal. Karena kita ini di sini mungkin belum ada aturannya, ini kita tidak punya apa-apa Kak. Saya pernah ke BKD membawa adiknya, karena kakaknya yang meninggal, tidak mendapatkan 1 rupiah pun tunjangan kematian. Apalagi kayak taspen uang duka nggak ada Kak buat kita. Sudah ada SK belum? Udah ada Kak. Sudah ada? Udah ada. Oke, baik. Iya, tolong itu juga menjadi bahan masukan, bahan di di Komisi 10 untuk dibahas. Saya yang mengajar sekarang itu yang sudah dapat SK nih Kak ya. Yang dapat SK 2 orang meninggal, adiknya sampai ngetok-ngetok pintu BKD Kak. Cek BKD teh, Kang Isal, mana aturanan anu menerangkan bahwa kalau mati P3K aya tunjangan. Saya akan mengajukan ke DPKAD. Kalau ada aturannya, saya buka di Google di mana-mana memang nggak ada Kak. Tolong itu juga menjadi bahan rapat ya Kak ya. Tunjangan atau jaminan? Jaminan kematian ini, kita mengabdi ini bukan setahun 2 tahun Kak. Kita udah mencerdaskan bangsa, itu belasan tahun. Tolonglah ada sebuah kalau PNS ribut itu, kalau PNS mati misalnya meninggal 75 juta, kita setengahnya atau berapa gitu kan. Pernah ada ini nggak? Maaf, sebelumnya pernah ada bimbel. Kalau yang sekarang Kan maaf, kan kita minta ada sosialisasi semacam kisi-kisi lah, dilatih. Ada nggak online? Jadi saya yang sekarang nggak ada, yang sekarang ada. Yang sekarang Ada. 2021 itu nggak ada. Jadi saya belajar dari pengalaman, ikut tes CPNS lah, soal-soal seperti inilah. Ya, ya. Di matematika dasar, IPA dasar seperti itu. Itu yang keluar berbeda gitu. Tapi mungkin karena sudah nasib ya alhamdulillah, walaupun dengan soal yang berbeda yang dengan yang dipelajari, alhamdulillah nasib. Alhamdulillahnya itu karena bisa atau karena pilih kancing? Pilih kancing. Ya, jujur aja. Kebanyakan spekulatif. Spekulatif. Tapi nggak spekulatif juga sih. Memang manajerialnya tidak jauh berbeda juga lah ternyata di sekolah. Jadi baik. ya Poin penting kita akan perjuangkan. Nggak mungkin dong orang yang sudah mengabdi 10 tahun terus hanya gara-gara ada yang baru 3 tahun kemarin ngajar dia udah lolos, ini yang dituduhkan, itu bagi kami tidak fair. Betul. Ya kan? Jadi tetap tapi ada juga tadi masalah dapodiknya, salah entry, human error, ataupun juga hal-hal formasi. Jadi tolong kasih saya yang big numbers ya. Big numbers itu artinya poin-poin utama aja. Jangan yang terlalu teknis. Karena kalau terlalu teknis, kami mencampuri kewenangan pemerintah terlalu teknis. Nanti mereka bilang kalau gitu Pak Dede jadi eksekutif aja deh. Kembali ke eksekutif. Kan agak ribet juga kan. Jadi Ya. saya catat ya poin teknisnya. Ini mau selamatan apa yuk? Saya belum berhasil karena sahabat saya masih tertinggal. Jadi saya udah ngobrol, udah diomel-omelin sama para guru ini, udah dicurhatin, udah dimaki-maki. Tapi yang jelas semua masukan-masukan ini saya tampung dan saya bisa lihat ada klaster-klaster masalah tuh adanya di mana. Karena dalam teori kebijakan publik kita bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari apa yang menjadi sumbatan, loopholes ataupun kita sebutnya bottleneck-nya itu di mana. Nah, besok saya masih ketemu lagi dengan beberapa kawan guru-guru lainnya, kita dengerin juga. Jadi udah, para guru nggak usah masuk ke DM saya deh, penuh. Pokoknya ini diperjuangkan, ya, diperjuangkan benar kan ya.